Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah, i'anahnya yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semua dengan i'anah Allah Subhanahu wa taala bisa bersyukur dan tambah bersyukur di hati kita. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang selalu membasahi bibir kita dengan membacakan sholawat atas beliau, tanda cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, seperti biasa kita akan diawali dengan qasidah burdah untuk mengawali kajian kitab Nashaihul Ibad. Dan kirim Fatihah untuk guru-guru kita, semoga dengan lantaran apa yang kita bacakan menjadikan salah satu wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Ala dinah wal qanatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan Syaikhul Qadir Jilani wa khususan muallif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami'i asatidzah min madrasatil Qudsiyah wa min ma'hadil ulum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha amin tadzakurin jiranum bizi salami mazat tadamu'an jaramim muqlatim bidami. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an. Maulaya salli
salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqam waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala ila akhirih. Makalah yang keempat dari bab ke-8. An Utsmana dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu khalifah yang khalifah yang ketiga. Jadi khalifah pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu diantara 4 sahabat ini yang paling muda. Kalau yang paling kaya dari sahabat 4 ini Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang itu kalau lihat di YouTube itu masih ada sedekah jariyahnya yang mengalir sampai sekarang, yaitu air bukan air Zam-Zam. Dia bikin sumur di daerah mana itu yang diambil terus setiap hari ngasih minum orang banyak. Nah, itu masih sampai sekarang. Jadi luar biasa itu. Makanya ada keterangan sedekah yang paling banyak manfaatnya itu adalah sedekah air itu. Ada yang mengatakan begitu. Annahu sesungguhnya Sayyidina Utsman qala. Kenapa sih harus dipakai Sayyidina? Ya terserah. Kalau kita jangkar Utsman kayaknya nggak pas gitu. Sayyidina itu tuan kalau kita ya memuliakan, bos, pak. Jadi sahabat-sahabat kalau kita imam juga rawahu Bukhari Muslim, yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kalau saya sendiri kurang srek, tapi kalau ditambah depan embel-embel rada pantes. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bentuk memuliakan, bukan mentuhankan, bukan, itu memuliakan. Kalau orang itu biasanya gitu. Sekarang kita secara zahir aja, kita tetangga kita, kawan kita dia doktor, profesor umpama. Kalau kita nyebut dia punya gelar, nggak disebut gelarnya, kayaknya nggak pantas jangkar gitu. Kalau orang Jawa bilang jangkar ya Pak. Kalau gitu, enggak makai, enggak apa-apa, enggak nyampe taraf dosa, enggak, cuman kurang pas. Alamatul arifin, kata Sayyidina Utsman, alamatul arifin, alamatnya ma'rifat kepada Allah, punya jiwa yang ma'rifat, hatinya itu terpaut bener, ngerti, bener-bener ngerti. Ma'rifat itu dari lafaz arafa itu mengetahui betul-betul. Kalau kita mengetahui seluk-beluknya Jakarta, itu ma'rifat betul. Mau dilewatin mana aja bisa pulang, ditaruh di Jakarta daerah mana aja mesti bisa balik, walaupun nggak ada tulisan Pondok Cabe bisa balik. Kalau saya nggak bisa Pak. Itu kalau nggak ada tulisan-tulisan tuh saya nggak bisa balik. Itu ditaruh di tengah-tengah Jakarta nggak bisa, muter aja pusing. Nah kita kan bisa karena ada tulisan-tulisan kan. Ke Kemang, sama niatu asya, alamatnya ma'rifat itu ada 8. Pertama, aku nggak temuin urutannya nih. Qalbuhu, hatinya, al-arif orang yang ma'rifat, ma'al khaufi warraja, hatinya, di dalam hatinya itu ada rasa khauf. Khauf itu
takut. Warroja dan harapan. Ada khauf tapi ada harapan. Khauf karena takut berbuat dosa sehingga disiksa masuk neraka. Roja itu ada harapan dengan melakukan kebaikan, mengharapkan bisa mendapatkan pahala. Tentunya orang yang pahala dan diridhoi pahalanya harapannya surga. Di hati kita ada nggak kira-kira Pak gitu Pak? Berarti kalau ada tanda-tanda kita. Ada kita kalau maksiat itu ada rasa takut apa bangga? Takut. Berarti di hati kita itu ada makrifat. Kalau kita maksiat bangga, nggak ada sama sekali rasa kerentek dosa, takut, wah bahaya Pak. Sampai yang maksiat mohon maaf nih nyolong gitu, belas sama sekali nggak ada takut sama Allah. Wedine nek konangan karo wong tok, wah ini bahaya Pak. Udah bahaya itu kalau nggak ada rasa takut. Atau maksiat yang lain dah, yang apa aja dah bentuknya maksiat yang lain, tapi nggak ada sedikit pun rasa takut, itu bahaya. Kalau kita nekat tapi masih ada rasa takut, itu masih ada getaran makrifat itu ada. Kalau kita mau berbuat maksiat tapi masih takut sama Allah, ya ntar gimana ya urusan saya akhirat, itu masih ada gerakan. Walaupun kadang nafsunya jalanin juga. Oh enggak Pak, contoh yang kita maksiat, yang kita takut tapi maksiat juga, ngomongin orang dosa enggak? Dosa, tapi tetap jalan. Tapi di hati kita ngerti, ada takut, wah saya ngomongin orang nih, gimana nih ya besok pertanggungjawaban, gitu. Nah itu masih ada getar-getar makrifat itu ada. Tapi kalau kita Allah bodoh amat, bahaya nih. Warrojai dan roja. Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi bijalalillah. Aslinya khauf itu wedi itu takut. Takut ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati, bijalalillah dengan keagungan Allah. Takut karena keagungan Allah. Artinya apa? Ketika kita maksiat pasti diketahui, karena Allah itu Basyir, zat yang maha melihat. Sampean mau ngumpet kayak apa maksiat tetap ketahuan. Sampean tetangga nggak lihat, keluarga nggak lihat, orang lain nggak lihat, itu sampean berbuat maksiat tetap Allah lihat. Makanya dulu ada cerita yang sering diceritain, ngulang nggak apa-apa lah. Dulu ada santri, kiai itu ngundang para santri, dikasih ayam satu-satu. Si santri ini, santri tolong ini sembelih, tapi jangan ada satu pun yang melihat. Tolong dah ayam ini sembelih, nanti kalau bisa kalian saya kasih hadiah. Namanya santri seneng kan kasih ayam. Wadah yang di pinggir sungai bawah jembatan klekek, ngus aman, nggak ada yang lihat. Ada yang di kebun-kebun klekek, nggak ada yang lihat. Semua udah pada ngumpet semua. Terus lapor nih kiai, udah waktunya udah habis, pada pulang. Ada salah satu santri yang ayamnya nggak diapa-apain. Miun gimana? Udah ya Allah, saya sembelih nih. Nggak ada yang lihat nggak ada. Satu pun nggak ada. Kodok nggak ada. Oh, sudah sepi, nggak ada yang lihat. Si ini di absen nama kiai satu. Ada satu santri yang nyembelih, yang nggak nyembelih ayamnya dibiarin aja. Tanya, selamat ya kiai, lah ayam kok masih utuh, masih berkokok lagi, kenapa enggak kamu sembelih? Enggak ya kiai. Ya kenapa kamu enggak sembelih? Saya mau menyembelih mesti dilihat, saya ngumpet dimanapun mesti ada yang lihat. Ya cari tempat yang paling sepi. Udah ya kiai, saya udah ke gua, tetap aja yang lihat. Siapa yang lihat kamu? Allah. Nah, ini yang dapat hadiah siapa kira-kira? Si santri yang nggak nyembelih ini, karena dia yakin, ini namanya ma'rifat nih, dia yakin bahwa perbuatannya itu pasti diketahui oleh Allah, karena Allah itu Basyir, zat yang maha melihat. Tuh udah tahap gitu. Wa qahrihi, dan zat yang memaksanya Allah itu zat yang memaksa, berkehendak ya kita jalanin. Wa hinahu, dan zat kayanya Allah.
An jami'il khalqihi, dari semua makhluknya Allah. Allah tuh paling kaya. Kalau nggak kaya, kita nggak makan. Semua yang Allah kasih hidup, makhluknya Allah, bukan cuman manusia, itu semuanya mendapatkan rezeki. Benar nggak Pak? Saya tuh kadang nih, mohon maaf nih, kalau pas ke kamar mandi itu ada cacing Pak. Padahal cacing itu kamar mandi kan sudah di semen ya, di plester. Itu ada cacing bisa loh Pak ke situ. Ya urip lu luar biasa, hidup dan beranak. Pas lagi kamar mandi tiba dodol gede lagi, bisa tuh luar biasa. Kadang saya mikir kayak dulu pas melester itu kan udah rapet semua ya, tapi tetap ada yang itu gimana caranya? Itulah Allah. Saya punya tanaman di belakang rumah itu, nanam ya ada macam-macam dah itu kembang-kembang itu tiba-tiba ada uletnya itu, ulet gede Pak. Uletnya tuh bagus gede. Kadang saya mikir ini dari mana ya ulet ini, padahal nggak kenal dengan kebun orang di rumah dipagerin kok ya bisa ada ulet dari mana tuh, dan makan. Itu kadang kalau kita mau berpikir gitu luar biasa ya Allah itu. Wasyadidil iqa wasyadidi iqabihi, dan zat yang sangat sangat besar siksanya. Kalau Allah sudah murka, itu besar. Tapi para ulama itu meyakini bahwa maghfirah Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Makanya kalau kita ibadah itu Pak, ibadah sekali, niat terus dijalanin, itu dapat pahala dan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat dosa, kita niat belum dijalanin, belum dapat. Kita niat doang nih, saya niat mau taruh ke masjid dah, mau kepengennya siapa yang geletak handphone, saya ambil umpama nih. Sudah bener ada, tapi sampean nggak jadi ngambil, nggak jadi dosa. Tapi kalau niat baik, sampean baru niat doang, udah dapat pahala. Dan kalau dijalanin berlipat-lipat tuh pahalanya. Makanya pemurahnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Liman asahu, besarnya iqab siksa Allah itu liman bagi orang asahu yang berbuat maksiat kepadanya. Fanasa amin hadil ma'rifah halatun wajalin tusammal khauf. Kemudian tumbuh dari makrifat ini yaitu keadaan dredeg. Keadaan dredeg. Kalau orang makrifat itu ketika berbuat maksiat itu hatinya nggak karuan, deg-degan luar biasa. Tapi kalau terus menerus ya jadi hilang tuh, karena udah mulai dicopot itu makrifat. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan sekali ya, sesuatu yang besar apalagi, mohon maaf nih, orang nggak pernah mabuk terus minum nyekek ya sekali, itu dredegnya luar biasa. Ini gimana ya gimana, ini ada rasa dredeg yang luar biasa. Tusamma hal itu, rasa dredeg itu tusammal khauf, dinamakan khauf. Nah, jadi kalau kita mengetahui keagungan Allah dengan segala keagungannya dan iqabnya Allah dengan segala iqabnya, kemurkaan Allah, adab Allah, maka orang itu kalau mau mendalami sampai hatinya itu dredeg, berarti dia sudah masuk ke dalam khauf. Dan khauf itu tanda pertama yaitu orang yang ma'rifat. Wa thamratuhul maksudah minhu tarkul ma'asi, buahnya dari ma'rifat tadi yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan segala macam kemaksiatan. Lah kalau kita ini dikatakan ma'rifat ya setengah-setengah mungkin. Kenapa? Maksiat jalan terus, ibadah jalan, maksiat masih jalan juga.
melototin wanita cantik yang lain selain istri kita masih seneng. Cantik banget dia. Masih apa pokoknya masih ada kemaksiatan dan lain. Yang susah paling kita hindari itu yaitu satu an-nadru, ya, melihat ajnabiyah orang lain, itu susah kita hindari. Yang kedua yaitu seneng ngomongin orang nih, maksiat kita nih mau diakuin mau kagak dah, itu masih seneng ngomongin orang, nggak sengaja itu kumpul-kumpul, tadinya lurus omongannya belok. Kalau sudah belok udah ngerti itu, wah ini ngomongin orang masih dibablasin itu Pak, bener nggak Pak? Bener nggak ini? Bener, udah ngerti, kita sadar kita ngomongin, tapi enak loh dibablasin. Tuh. Jadi khauf kita itu masih kurang. Tapi kalau orang yang benar-benar khauf, ketika sadar langsung, kita ngomongin orang nih, stop yuk, kita alihkan ngomongin yang lain. Lah Pak Rohim gimana? Sama, masih kelasnya masih gitu, dipancing-pancing masih masuk, enak banget. Mana? Apalagi pas kita ngomongin orang terus cocok Pak, cocok, nggak ada yang bantah, wah itu bablas itu. Si anu nih, iya bener sama saya juga gitu dia. Terus selama dadro, kalau sudah omongan satu nyangkut loh, istrinya yang nggak ngerti apa-apa ikut diomongin juga, anaknya ikut diomongin juga. Oh pantesan bapaknya gitu ya, anaknya juga kurang ajar banget gitu. Itu tanpa sadar itu. Dan ketika sadar pun masih dibablasin, itu yang salah dari kita. Itu tarkem asli. Wa aslur roja'i ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah. Sedangkan aslinya roja itu pengharapan, yaitu ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati, sa'ata rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Itu namanya roja. Rahmat Allah itu sangat luas. Wa azimi fadlihi, dan besarnya karunia Allah. Wa jamili wa'dihi, dan bagusnya janji Allah, liman ata'ahu, bagi orang-orang yang taat kepadanya. Wow, kalau roja itu kita menyadari betul betapa luasnya rahmat Allah, betapa agungnya karunia Allah, betapa bagusnya janji Allah. Allah kalau sudah berjanji pasti ditepati, enggak kayak kita. Kita sejujur-jujurnya, ya, sebagus-bagus kita kadang masih bohong. Janjian jam 9 nih, ya. Terus kita datang ternyata jam setengah 10. Padahal enggak apa-apa. Katanya, iya tadi macet. Padahal enggak. Ya, kita nyari alasan tuh. Padahal jujur aja, iya aku tadi berangkat jam 9, itu udah ada. Tapi kita enggak, supaya temennya, apalagi atasannya ya, supaya memaklumin, sehingga kita berusaha untuk masuk akal, bohong-bohong dikit lah. Nah, itu kita nggak bisa. Tapi kalau Allah enggak, janji ya janji. Makanya kalau orang janjiin Allah besok begini-begini masuk surga, begini-begini diampuni dosanya, itu pasti Pak, pasti. Kita mau udahlah, kalau kita mah harus banyak tobat tuh di situ. Makanya disuruh banyak beristighfar tuh di situ kita. Dan beristighfar tuh jangan nunggu-nunggu Pak, nunggu tua baru mau tobat, salah. Tarah kalau sudah seumur Pak Kijo baru mau tobat beneran, oh nggak iso. Karena umur kita belum tentu bisa setua Pak Kijo, belum tentu. Wah, ada yang 45 mati, ada nggak? Banyak. Ini sehat nih ngaji gini, besok Ramadan bisa nggak ketemu salah satu, nggak ngerti loh Pak. Kita ngaji bareng ini pas Ramadan, ya kemarin masih ngaji bareng, ternyata pas Ramadan udah nggak ketemu. Bisa. Itu umur itu nggak usah nunggu tua, tobat juga nggak usah nunggu tua, karena umur nggak tahu. Makanya saya kadang berpikir gitu, saya sekarang sudah 48 tahun ya. Kalau umur saya itu disesuaikan ya, mirip Rasulullah 63 gitu, berarti tinggal 15 tahun Pak. 15 tahun itu enggak lama.
Serius. Saya mulai aktif di masjid itu tahun 2011. Mulai ngintip-ngintip itu 2009. Mulai jadi DKM 2011. Sekarang berapa ini? 2024. Itu belum masuk 2023 lah akhir. Itu berapa tahun tuh? 12 kan nggak terasa Pak Kasno, nggak terasa. Udah 12 tahun coba. Kalau 15 tahun kan saencrut. Tiba-tiba 15 tahun, berarti umur saya tinggal 15 tahun lagi. Itu kalau disamain dengan ngikuti Rasulullah. Kalau enggak coba, mama 50 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Iya, gini aja udah sering sakit. Gini aja udah sering sakit, macam-macam sakitnya. Ini kita nggak tahu. Makanya orang-orang yang umurnya bisa di atas 60 tahun, di atas 63 tahun, itu setiap harinya bonus itu Pak. Pahalanya pun beda dengan kita nih. Iya, diintip terus. Makanya jangan pernah ngomongin Allah tobat ntar jangan. Coba jangan ditunda-tunda. Makanya dalam Al-Quran tuh yang sering kita baca kalau ngimamin itu untuk ngingatin kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kata Allah, wasari'u, enggak usah nunggu-nunggu, buruan. Ila maghfiratin mir rabbikum, cepet-cepet nyari maghfirah Allah. Dengan apa caranya? Tobat supaya dapat ampunan. Makanya diajarkan kita itu ya, salah satu amal kebaikan ketika kita sholat, ketika kita ibadah apapun, bayangin sholat saya ini mungkin sholat yang terakhir, jadi khusyuk Pak. Allahu Akbar, ya Allah, maghrib saya ini maghrib terakhir ya Allah, gitu loh, seakan-akan gitu, sehingga sholat kita itu bisa konsentrasi. Tapi kalau kita bayangin Allahu Akbar 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang belayang tadi, apalagi mikirin dunianya gitu ya, udah nggak inget ini rakaat 3 apa 4 ya, bener. Kadang aja sujud ini, sujud aja kadang lupa kok Pak, ini sujud pertama apa sujud kedua ya. Ketika kita sujud tambah sujud lagi ternyata sudah kedua mau nambah 3, yang belakangnya subhanallah, subhanallah. Kalau pas jadi imam. Kalau pas sendiri nggak ada yang ngingetin, tambahin Pak. Kalau nggak ada yang ngingetin nggak apa-apa, sampean sujud nih lupa ya, pas sujud kedua itu perasaan sampean bingung nih, aku sudah sujud kedua apa sujud pertama ya, itu ambil yang sedikit, berarti anggap saja baru 1, tambahin lagi sampai 1, enggak apa-apa Pak, jangan diambil yang sedikit, kurang afdol. Walaupun sampai akhirnya jadi sujudnya berapa? 3, enggak apa-apa karena kita lupa. Terus jamaah gimana? Kalau jamaah ya imamnya harus di belakangnya itu negor, subhanallah, jangan diikutin. Imamnya sujud 3 bareng-bareng sujud 3. Itu yang dosa makmumnya tuh. Kalau imamnya mah nggak tahu, nggak apa-apa. Makmumnya pada ngikut, salah. Katanya makmum suruh ngingetin imam, suruh ngikutin imam. Ya kalau imamnya salah ya ditegur. Itu jangan diikutin. Kecuali sunnah muakkad itu umpama udah kebablasan nggak apa-apa Pak. Contohnya nih, yang dianggap sunnah muakkad indah Syafi'i doa kunut. Kalau imamnya sudah terlanjur sujud, jangan subhanallah terus sudah ikutin. Subhanallah imamnya inggring-inggring udah bablasin sujud, kita ikut sujud aja. Nggak usah imamnya nunggu imamnya balik karena sudah terlanjur sujud. Itu namanya sunnah muakkad. Tapi kalau yang wajib balik. Wajib balik. Diinget ini, kita sudah rakaat kedua ya. Udah rakaat ketiga, dikira imam sudah rakaat keempat, dia tahiyat. Terus kita diingetin subhanallah sama makmumnya ya. Imamnya nggak mau, imam bandel. Ya kita mufarokoh, tinggalin imamnya karena udah diingetin.
Diingetin nggak mau imamnya, kita wajib mufarokoh, jangan ikutin imam. Salah, imamnya 3 rakaat di subhanallah, nggak mau juga subhanallah, nggak mau juga. Kita mufarokoh, nelanjutin sendiri. Kalau kita ngikuti imam, salah. Wong imamnya tukang mabuk, ikutin. Salah Pak, imam tuh kudu ditegur kalau salah. Kalau nggak mau ditegur, sudah wajib, perkara wajib, maka imam ditinggalin. Boleh, boleh, harus. Nah, ini karena wajib. Kalau tadi sunnah muakkad nggak apa-apa, kita ikutin karena masih sholatnya nggak ngaruh, tetap sah. Liman atau kalau sudah mengetahui tadi fayang sya'u min hadhil ma'rifah halatu farohin, maka tumbuh dari ma'rifat ini yaitu keadaan gembira bagi orang yang taat. Tusammar roja, hal ini dinamakan roja. Kita kalau mengetahui hati kita, mengetahui rahmat Allah, mengetahui keagungan karunia Allah, janjinya Allah, orang itu dinamakan orang yang taat. Wa thamratuhu al-maqsudah minhu musara'atu fil khairati. Apa buahnya dari roja? Apa buahnya dari roja? Buahnya yaitu musara'atu fil khairi, buru-buru menjalankan kebaikan. Makanya orang itu kalau ngerti pahalanya itu harusnya cepet-cepet. Contohnya nih Pak, yang saya juga masih lelet, yang paling nomor 1 Pak Kasno, itu sholat subuh. Kalau belum adzan aja kita belum ke kamar mandi. Padahal semestinya sholawatan Pak Kasno itu buat tanda supaya kita bangun buru-buru ke kamar mandi. Kita kan nunggu adzan. Udah adzan, mohon maaf nih, langsung yang dikeluarin lain ya kan. Ada buang air kecil, air besar. Dah adzan selesai belum kelar juga, lari-lari kok. Ini kelakuan kita Pak, masih kurang musari'u, kurang cepetan. Padahal kalau orang makrifat dengan rojak tadi itu harusnya buru-buru, udah diingetin sholawatan, udah sholawatan langsung bangun, buru-buru kamar mandi apa yang mau dituntaskan, sehingga pas adzan udah di masjid, selesai adzan bisa sholat macem-macem, ya kan? Selesai adzan bisa sholat fajar, bisa sholat qobliyah. Kita kan enggak. Saya terutama dah nggak usah nyinggung orang. Kadang sampai masjid 1 menit. Wah, akhirnya sholatnya sunatnya minal kebutin ya kan, nunggu. Kadang kita belum selesai aja wakaban udah liatin langsung komat. Nit-nitnya belum udah megang mic, tambah kesusu kita. Tuh, kita ada kelakuan kita itu. Padahal waktunya panjang, sholawatan Pak Kasno itu kedengeran, tapi kita ada rasa males. Masa males nih yang harus diperangin. Padahal kalau orang sudah rojak, makrifat dengan apa-apa yang tadi kita utarakan tadi, itu seharusnya gincang ke cepet-cepet itu. Cepet-cepet. Kadang kita kan cuman itu alibi aja, nyari-nyari alasan. Saya karena gini, salah siapa? Datangnya terlambat. Tuh, jadi buahnya dari roja itu buru-buru melaksanakan kebaikan. Buahnya dari khauf yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jam berapa, Wan? 11 menit. Ayo, mau ada dibahas apa enggak? Kalau enggak saya lanjutkan. Ya. Dua minggu yang lalu kebetulan ada kamu di sini karena saya di sini. Nah, baru rakaat pertama itu dia batal meninggalkan 4 lah.
tapi yang di belakang sini kok nggak bisa maju untuk nutup yang lowong ini tadi supaya saf ini nggak putus gitu loh. Ini gimana hukumnya? Itu pertama. Terus kedua, masalah seringkali saya lihat kalau habis Jumat itu kan ada yang saya tahu kan 2 rakaat ya sunahnya habis Jumat, tapi ada yang 4 rakaat. Itu gimana tuh hukumnya juga? Itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi ketika berjamaah itu ada salah satu shaf yang bolong ya karena ditinggalkan penghuninya. Itu seyukianya Pak, yang di belakang maju karena untuk menutupi yang bolong. Caranya gimana maju? Yang diajarkan guru-guru kita, mohon maaf, kadang sama di YouTube beda saya. Kalau di YouTube itu jelep gitu ya. Kalau guru saya ngajarin nih, mohon maaf nih. Caranya Muhammad di sini ya Pak. Itu ngelangkah tuh 1 diikut 1. Sehingga gerakan ini enggak langsung. 1 lagi sampai pas. Enggak. Kalau Anda Syafi'i kan nggak boleh 3 gerakan mutawali lanjutan, nggak boleh. Jadi supaya nggak mutawali, 1 berhenti itu tumuk ninah lah bahasanya, nggak mutawali, mencegah untuk mutawali berlanjut 2 kali juga sudah cukup. Itu ya, saya kurang, kalau yang di YouTube itu kan mohon maaf saya kurang cocok yang jep ya. Biasa kayak orang jalan itu saya pribadi kurang cocok. Kalau memang ada yang menganggap sah monggo, tapi kalau saya pribadi nggak sah. Usahain yang belakang juga nutup shaf yang ditinggalin. Ntar yang belakangnya lagi tutup lagi, nggak apa-apa. Dari belakangnya gitu nyambung. Untuk biar shafnya itu nggak terputus. Makanya ada yang mengatakan, berpendapat bahwa anak kecil itu jangan ditaruh shaf depan, takutnya tadi masih lari-lari sehingga shafnya putus. Jadi anak kecil kalau mau di depan paling pojok yang kayak gitu kan orang tua nggak bisa masuk tuh. Nah pojok itu udah nggak masalah tuh, pojok itu kan nggak ada untuk sujud, orang tua nggak bisa tuh, nggak masalah. Tapi kalau yang di tengah-tengah gini anak masih kecil, masih belum ngerti, jangan ya Pak ya. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sholat sunnah zuhur 4 rakaat atau Jumat? Enggak apa-apa. Sholat sunnah itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, masih berpendapat itu memperbolehkan sholat sunat itu 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Ada yang 4 rakaat qobliyah, ada juga yang 4 rakaat ba'diyah. Enggak apa-apa Pak, boleh aja. Yang enggak boleh itu sholat sunat yang enggak ada qobliyahnya dan yang enggak ada ba'diyahnya. Contohnya nih sholat subuh. Sholat subuh itu tidak ada ba'diyah subuh, itu yang enggak boleh. Jangan kalau sholat subuh ba'diyah. Tapi kalau qobliyah ditaruh di belakang, bagi orang yang rutin datangnya awal qobliyah terus, itu boleh. Namanya qodok qobliyah. Boleh Pak. Sampean udah biasa tuh kalau jamaah sholat subuh mesti adzan udah sampai masjid. Tapi satu saat ada halangan namanya udzur syar'iyah yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga datang ke sini sudah sholat. Karena takut keputus sholat qobliyahnya jadi hilang yang harusnya itu rutin terus, itu ditaruh di belakang boleh Pak. Tapi bagi yang rutin syaratnya. Tapi yang blang-bleng tong janganlah. Sholatnya subuh aja aku sering ketinggalan naruh sholat qobliyahnya di belakang. Enggak, itu mah enggak masuk. Itu yang masuk cuman bagi yang rutin aja. Ya. Tuh. Dah, Pak. Lanjut. Sholat asar itu juga tidak ada ba'diyah, takutnya ntar ada yang jalanin. Sholat subuh sama sholat asar nggak ada. Sholat maghrib itu qobliyah
inda ulama Syafi'iyah hukumnya makruh, enggak sampai dosa. Makruh kalau sholat qobliyah maghrib. Walaupun ulama lain ada yang mengatakan boleh. Yang pertama, yang kedua, kalau kita datang itu sholat apa itu? Niatin aja sholat tahiyatal masjid atau sholat mutlak. Sholat mutlak itu udah niat aja. Saya niat sholat sunnah gitu aja itu udah masuk sholat mutlak. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampean niat qobliyah maghrib, itu pendapat ulama Syafi'iyah hukumnya makruh. Nggak sampai dosa, enggak. Nah, jadi jangan kok beli maghrib nggak apa-apa, santai bos. Nggak sampai dosa. Nah, tadi untuk mengalihkannya ya sholat tahiyatul masjid atau sholat syukrul wudhu. Habis wudhu sampean sholat, namanya sholat syukrul wudhu. Itu jarang yang jalanin. Nah, ijazah yang dikasihkan kiai saya ya, kalau sholat maghrib sampai qobliyahnya itu kalau bisa jangan sampai ngobrol mau menjalankan sholat qobliyah itu. Jadi wiridan jangan ngobrol dulu baru sholat, jangan. Sholat dulu qobliyah baru kita mau ngomong sama tetangga boleh. Ba'diyah kok qobliyah, ba'diyah maghrib ya. Kita habis sholat maghrib nih, selesai wiridan selesai, nggak usah ngobrol, langsung kita sholat ba'diyah. Ada yang mengatakan setelah ba'diyah sholat lagi, namanya sholat awwabin. Jadi ada tambahan sholat awwabin. Syaratnya sholat awwabin itu tadi nggak boleh ngobrol dulu. Tapi pendapat ini ada dua. Sholat awwabin ya sholat ba'diyah maghrib tadi. Gitu. Ada ulama yang mengatakan sholat awwabin ya sholat setelah ba'diyah maghrib. Syaratnya jangan ngobrol. Kalau sudah ngobrol udah nggak termasuk. Contohnya lagi kayak apa Mas Ino? Contohnya lagi ada syarat-syarat itu kayak sholat tahajud tuh. Sholat tahajud kan syaratnya kudu tidur ya, yang kita pendapat mayoritas. Tapi kalau kepepet Pak, orang udah biasa rutin sholat tahajud, itu kita lupa sama Allah itu sudah dianggap hatinya tidur. Kita lupa nih lagi ngobrol macam-macam tadi ya, ngobrol yang loho namanya, itu dianggap sudah tidur hatinya, itu sudah boleh menjalankan sholat tahajud. Ada yang mengatakan gitu. Tapi secara zahir yang umum ya tidur ya merem sampai hilang akalnya, itu merem. Makanya kalau yasinan itu maghrib ada yang merem gitu ya. Apa ngaji gini nih, ada yang udah mulai mojok-mojok. Itu ntar malam udah boleh tahajud itu. Boleh, walaupun nggak tidur. Belum tidur nih sampai jam 1 gitu ya. Pas ngaji maghrib sudah itu sudah itu. Boleh tahajud. Itu. Kalau kita lagi sholat nih, udah selesai. Ada doa, ada doa. Dan semua kita berdiri sebelahnya, nanya mau kemana? Kita jawab mau qobliyah dulu, ba'diyah gitu. Itu gimana? Ya, pokoknya yang saya pegang gini, jangan ngobrol dulu baru sholat lah. Itu kalau ada kayak gitu gimana mau alam dah. Karena kuncinya gitu, sholat ba'diyah atau sholat awwabin itu syaratnya tidak boleh ngobrol. Ya, maksudnya bukan berarti gini loh, kalau kasih kode, gitu. Intinya gini, sholat awwabin itu bukan berarti nggak sah, nilai pahalanya beda dengan sholat awwabin, gitu. Makanya saya sering menjalankan yang kedua Pak, sholat ba'diyah iya, sholat 2 rakaat, sholat awwabin iya, gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ngobrol enggak awwabinnya, apa? Abdul Malik, hormat dimulai atau hormat berakhir, maju ke depan. Satu, keduanya ambil setiap doa ini. Imam baru bilang rapatkan dan luruskan. Bahkan jemaah menerima dia kan, mau saat itu
Yang benar itu ya orang ini loh makanya kenapa sih sholat Jumat itu Pak, ya runutkan biar paham nih. Kenapa sholat Jumat itu tidak boleh ngelangkain pundak-pundak orang? Ya ada kan? Nggak boleh ngelangkain pundak-pundak jamaah yang lain. Itu maksudnya siapa yang datang duluan cari sof yang pertama. Begitu juga sholat jamaah. Jangan sampai nunggu qomat. Kalau bisa itu ya cepet-cepetan nyari sof paling pertama, karena paling afdol itu sof pertama. Nah kita kan enggak Pak, sampai imamnya masih kurang satu masih ada pada plerok-plerokan lah, cepet-cepet maju, nggak ngerti itu pahalanya. Sampai itu kalau digambarkan dalam satu hadis itu, sampai kalau orang itu tahu pahalanya soft pertama, rebutan berangkang pun akan dijalanin. Rebutan sampai berangkang ngesot-ngesot pun akan dijalanin. Cuman kan orang nggak dilihatin tuh pahalanya. Kamu aja. Akhirnya apa? Bocah cilik ya maju. Bener nggak? Ini salah kita. Ini beda Pak. Saya kalau sholat di masjid mana itu? Aduh, yang pinggir jalan tuh. Hah? Bukan iki Pak. Kampung Bulak, Masjid Rodotul Janah itu Pak. Kalau muadzinnya udah qomat, serius, cepet-cepetan ngisi soft itu depan itu. Terlambat kita ya mau nggak mau di belakang. Nggak ada yang monggo nggak ada. Ya itu mah hati orang, makanya kita terangin supaya tadi. Ya udah cepet. Kalau nggak berani di depan belakang imam pas, paling tidak nyari soft depan yang pinggir-pinggir nggak apa-apa, gitu ya Pak ya. Nah pada intinya soft depan itu paling utama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan karena waktu udah habis. Mohon maaf kalau mau ada yang tanya belum terjawab dari kami. Apabila ada keterangan yang kurang cocok, mohon maaf lahir batin. Kalau salah itu murni dari kami pribadi, kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.